Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kurniawan Pati. Saya Muhammad Pasya Bahrul Ulum. Saya Rosanti Nur Paramita. Saya Rahmatul Aulia. Saya Siti Faiza Nur Marniatus Syarifah. Dan di sini kami akan menjelaskan sebagian suku yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia yang mayoritas mendiami wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat. Suku Sunda berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Suku Sunda punya alat musik khas yang terbuat dari bambu, yaitu angklung. Rumah adat Sunda adalah rumah panggung. Budaya Sunda memiliki banyak kesenian, di antaranya adalah kesenian sisingaan, tarian khas Sunda, wayang golek, permainan anak-anak, dan alat musik, serta kesenian musik tradisional Sunda yang biasanya dimainkan pada pagelaran kesenian. Kebiasaan orang Sunda sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, sehingga mereka terbiasa untuk bersikap sopan dan murah senyum kepada siapa saja. Saya akan menjelaskan suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli Sunda yang tinggal di Desa Kanekes, Bimar, Banten. Suku Baduy terbagi menjadi dua, yakni Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan aturan pada saat pelaksanaannya. Ciri-ciri suku Baduy. Suku Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat dengan menolak adanya teknologi dan mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Jika diamati, suku Baduy dalam sehari-hari kerap menggunakan baju dan ikat kepala berwarna putih yang melambangkan kesucian. Mereka tinggal di pelosok tanah adat dan masih menjunjung kepercayaan Sunda Wiwitan. Kelompok ini biasanya mengenakan pakaian serba putih. Mereka tidak mengenyam pendidikan dan tidak mengetahui teknologi. Mereka hidup sangat sederhana, bahkan tak pernah mengenakan alas kaki. Saya akan menjelaskan suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua Selatan. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini sangat berbeda salah satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu suku Bisman yang berada di antara sungai Sinesti dan sungai Nin, serta suku Simai. Budaya suku Asmat yang sangat terkenal adalah tradisi mengukir. Bahkan keindahan buah tangan mereka sudah diakui sampai ke mancanegara. Hingga saat ini, suku Asmat percaya keahlian mengukir yang mereka miliki berasal dari salah satu dewa bernama Bumerifti yang turun ke bumi. Penduduk Asmat pada umumnya memiliki ciri fisik yang khas, berkulit hitam dan berambut keriting. Tubuhnya cukup tinggi, rata-rata tinggi badan orang Asmat wanita sekitar 162 cm dan tinggi badan laki-laki mencapai 117 cm. Suku Asmat Darak, suku Cika, dan suku Mita mempunyai kebiasaan sehari-hari dalam nafkah adalah berburu binatang hutan seperti ular, kasuari, burung, babi hutan, dan lain-lain. Mereka juga selalu meramuh atau menokoh sagu sebagai makanan pokok dan nelayan yakni mencari ikan dan udang untuk dimakan. Makanan pokok orang Asmat adalah sagu. Hampir setiap hari mereka makan sagu yang dibuat jadi bulatan-bulatan yang dibakar dalam bara api. Kegemaran lain adalah makan ulat sagu yang hidup di batang pohon sagu. Biasanya ulat sagu dibungkus dengan daun nipah, ditaburi sagu, dan dibakar dalam bara api. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kelompok etnis ini merupakan suku terbesar selain suku Makassar, Mandar, dan Toraja. Suku Bugis mendiami wilayah Kabupaten Bode, Sompeng, Wajo, Sindrap, Pindrang, Parepare, Barno, Sinjai, hingga Bulukumba. Ciri khas suku Bugis yaitu ada 3. Bahasa. Untuk berkomunikasi sehari-hari, suku Bugis menggunakan bahasa
dan aksara yaitu lontara. Disebut lontara karena dulunya aksaranya ditulis pada daun lontar dan menggunakan alat tulis tajam yang berisi tinta hitam. Budaya merantau. Suku Bugis terkenal suka dan berani merantau ke wilayah jauh dari kampung halamannya. Kelebihan suku Bugis. Suku Bugis juga mempunyai kelebihan dalam bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan perdagangan. Kebiasaan suku Bugis yaitu ada 3, yaitu Mapalete bola dikenal sebagai tradisi pindah rumah. Prosesi pemindahan rumah adat suku Bugis dilakukan dengan mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan warga. Mapa Dendang dikenal juga sebagai pesta tani, yaitu sebagai tradisi Bugis dalam mengucap syukur kepada Tuhan atas keberhasilan dalam memanen padi. Segajang Leng Lipa merupakan tradisi masyarakat Bugis dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan mempertaruhkan nyawa yang dilakukan dengan 2 orang yang saling bersekutu di tempat dalam satu sarung dengan membawa badik. Kedua orang tersebut akan saling menyerang dan mengadu kekuatan hingga ada kalah atau menyerah, baik karena terluka maupun meninggal dunia. Tradisi si Gajang Laleng Limpa disebut menggambarkan bagaimana orang Bugis sangat kuat dalam mempertahankan harga dirinya maupun keluarganya. Suku Batak. Suku Batak merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara. Suku Batak memiliki subsuku yaitu suku Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Tapanuli, Batak Angkola Karo, dan lain-lain. Suku Batak ini memiliki populasi 3,6% dan merupakan suku bangsa ketiga terbesar di Indonesia. Ciri khas suku Batak adalah amat menjunjung tinggi nama keluarga atau marga. Ini akan menjadi penanda asal silsilah keluarga. Salah satu alat tradisional suku Batak Toba yaitu sarune balon yang terbuat dari kayu dan tanduk kerbau. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.